Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion. Saat ini kita masih beribadah online demi membantu pemerintah kita mempercepat pemulihan negara Indonesia dari pandemi COVID-19. Meski sudah diizinkan beraktivitas di luar rumah, namun gereja sangat menghimbau agar semua jemaat menjadi anak Tuhan yang memberi teladan dengan disiplin mengikuti seluruh himbauan pemerintah dalam beraktivitas sehari-hari. Saudara, inilah hal sederhana namun penuh dampak yang bisa kita lakukan bagi bangsa dan negara kita saat ini. Bagi saudara yang sudah kembali beraktivitas di luar rumah, mari biasakan mentaati peraturan pemerintah untuk jaga jarak dan memakai masker. Mari terus menjaga imunitas tubuh saudara dengan vitamin, istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan. Gereja juga sangat ingin memastikan saudara-saudara sekalian dalam kondisi dan keadaan yang baik dan sehat. Untuk itu bagi jemaat yang sakit, membutuhkan bantuan dan topangan doa, silakan menghubungi para leaders atau sekretariat gereja di nomor yang tertera di layar. Mari kita tetap saling memperhatikan dan menjaga satu sama lain dalam kasih. Sambil menyesuaikan diri dengan arahan pemerintah tentang pembatasan-pembatasan dalam pelaksanaan ibadah, gereja juga ingin mendata ulang informasi kontak setiap jemaat GKS Grogol. Untuk itu mohon kirimkan nama lengkap dan alamat saudara melalui WhatsApp ke nomor WhatsApp sekretariat yang tertera di layar. Komunitas itu penting. Di tengah situasi yang tidak menentu ini, mari kita terus menjaga erat persekutuan kita dalam kasih dengan menghadiri acara penggalian Alkitab setiap Rabu jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Pendeta Gabriel Irwan, serta doa pujian dan penyembahan setiap Jumat jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Bapak Turberkah Yuis atau Bapak Apin. Mari kita juga saling menguatkan dengan membagikan words of hope kepada sesama jemaat yang membutuhkan agar kita tetap berpengharapan kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan ini. Jangan lupa juga bagi adik di sekolah minggu, setelah ini ada ibadah sekolah minggu ya, jam 11:30 siang. Ibadah online minggu depan akan kembali dilayani oleh Pendeta Bunadi Subrata. Untuk itu, jangan lupa subscribe YouTube channel ini ya, untuk selalu mendapat update. Berikut adalah tips mengikuti ibadah secara online. Berkumpul bersama keluarga, dan jangan teralihkan dengan kegiatan lain. Penyembahan adalah aktivitas keluarga. Ikut terlibat dalam pujian dan penyembahan dengan antusias. Mari mengingat bahwa kita sedang mengikuti ibadah, bukan sekedar menyaksikannya. Katakan amin, menyembah bersama, dan catat khotbah. Ambil waktu untuk berdoa setelah ibadah selesai. Mari jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Serta mari biasakan mengikuti ibadah sampai akhir doa berkat. Dan minggu depan, yuk kita kirimkan link ibadah online ini ke lebih banyak orang, agar berkat Tuhan bisa disampaikan secara luas. Selamat beribadah. Salam untuk seluruh jemaat GKS FPC Grogol yang setia mengikuti ibadah online. Saudara, senang berjumpa dengan saudara-saudari semua. Saya percaya bahwa kita ada dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Amin. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Gembala senior kita, Pendeta Bunadi Subrata, disertai dengan perjamuan kudus. Oleh sebab itu, saudara, pastikan bahwa kita mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir, supaya kita mendapat berkat yang seutuhnya. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus hari ini. Dia layak ditinggikan, diagungkan untuk selamanya. Amin. Siap memuji Tuhan, saudara? Amin. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang telah kulihat. Iman berikan ku kekuatan, untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh, ku pasti menang.
kekuatanku. Amin. Kau yang berikan kemuliaan. Oh, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh kami pasti menang, Tuhan. Pasti menang. Yeah. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorai, sorai, yeah. Dengan Segenap hati Raja keagungan. We worship You. Tinggikan Engkau. Haleluya, Yesus. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorai, sorai, yeah. Dengan segenap Haleluya, Raja keagungan. Mari angkat suara-Mu. Tinggi, oh, nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorai, oh, dengan segenap hati. Raja keagungan. Raja, Raja keagungan. Raja, Raja keagungan. Haleluya. Haleluya. Terpuji nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yes. Tuhan dan Raja kita. Amin. Dia layak ditinggikan. Amin. 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 Saudara, mari kita lebih dalam lagi dalam hadirat-Nya. Yes. Yesus ada di tengah-tengah kita hari ini. Amin. Mari beri yang terbaik, beri penyembahan yang terbaik. Dia yang memulai segala sesuatu yang baik di dalam kita. Amin. Haleluya. Yes. Thank you Jesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu yang berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Amin. Karena Kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku.
agar indah bagimu. Mari jemaat Tuhan, nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu yang berharga di matamu. Yesus, Kau Telah memulai karya yang mulia dalamku. Amin. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan nabi hidupku agar indah bagi. Sekarang ku memuji-Mu, Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan nabi hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggal perbuatan tangan. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan nabi hidupku agar indah bagi. Sekali lagi katakan, sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji ya Allah yang setia, Allah yang setia terhadap yang setiap tak kita, pernah tidak akan meninggalkan kita, saudara. perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan nabi hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Oh, indah bagimu. Biarlah indah Tuhan. Oh, kami mau menyembah.
buat kesetiaan-Mu. Yes Tuhan. Terima kasih Amen Jesus. Yesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord, thank you Lord. Holy, holy are you Lord God Almighty. Amen Tuhan. Worthy is the Lamb, Yes. worthy is the Lamb. You are holy, you are holy, holy, holy are you Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy, oh, Are you Lord God Almighty. Worthy, Worthy is the Lamb. worthy, Worthy is the Lamb. for you are holy, You are holy. mighty God, mighty God. Holy. Are you Lord God Almighty? Jesus. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Come on, sing it out. You are holy. You are holy, Holy. holy, holy, so Are you God Lord God? Almighty. Worthy, Worthy is the Lamb. you worthy. Worthy is the Lamb. Amen. Amen. Amen Tuhan. Thank you, Jesus. Amin, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah online. Mari kita terus berjalan bersama dengan Tuhan di masa-masa yang sulit ini. Pada hari ini kita ada ibadah khusus, yaitu ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Oleh karena itu, kita siapkan roti dan anggur kita, dan juga terutama tentu hati kita. Saya akan khotbah hari ini dengan judul Kesetiaan Tuhan. Penting sekali kita memahami dan mengalami, saudara-saudara, tentang kesetiaan Tuhan. Nah, saya akan mulai dengan kepercayaan. Dasar daripada sebuah pernikahan adalah kepercayaan. Hubungan suami istri didasari oleh kepercayaan. Kalau kepercayaan ini sudah luntur, maka pasti akan timbul persoalan dalam rumah tangga itu. Akan muncul misalnya rasa curiga, rasa cemburu, rasa takut, dan lain-lain. Sehingga akhirnya lama-kelamaan bisa menghancurkan rumah tangga itu. Demikian juga dengan Tuhan, saudara. Tuhan menginginkan kita ini percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Kepercayaan yang mutlak kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Dia ingin kita percaya akan pemeliharaan Tuhan setiap hari. Di masa-masa sulit ini Dia ingin kita percaya kepada Dia sungguh-sungguh, saudara. Dia ingin mendengarkan doa kita bahwa kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Dia ingin mendengar doa kita misalkan seperti ini. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu kemarin. Saya percaya hari ini juga Engkau pasti akan pelihara saya. Saya tidak tahu sampai berapa lama pandemi ini berlangsung, tetapi yang saya percaya adalah Tuhan akan terus-menerus memelihara saya. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudara. Nah, saudaraku, hamba-hamba Tuhan di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab,
itu memiliki kepercayaan yang luar biasa kepada Tuhan, sehingga dia dipakai oleh Tuhan dan hidupnya berkemenangan, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Saya ambil contoh misalkan Daud, saudara, waktu pengalamannya melawan Goliat. Maka kalau kita baca firman Tuhan, di situ Saul berusaha untuk meyakinkan kepada Daud bahwa dia tidak mungkin mengalahkan Goliat yang besar itu. Tapi Daud menjawab dengan tegas. Dia berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Ini menunjukkan kepercayaannya kepada Tuhan yang luar biasa. Dan kemudian dia mendekati Goliat, dia berseru, Engkau mendatangi aku dengan pedang, dengan tombak, dengan lembing. Tapi Daud berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Dan Daud berhasil mengalahkan Goliat. Luar biasa, menunjukkan betapa dia begitu percaya kepada Tuhan. Ambil contoh yang lain, saudaraku, adalah kehidupan Paulus. Pada waktu pengalamannya menghadapi badai di laut. Dalam badai yang luar biasa itu, dengan iman dan percaya kepada Tuhan, dia berkata kepada orang-orang yang ada di kapal. Dia berkata demikian, tetaplah bertabah hati, sebab tidak ada seorang pun di antara kamu yang akan binasa. Wow, ini menunjukkan betapa luar biasanya kepercayaan dia kepada Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan juga dari kita. Dan dengarkan baik-baik, saudara, sebaliknya, kalau kita nggak percaya, ketidakpercayaan itu ternyata kata Alkitab merupakan dosa. Jadi kita diajar oleh Tuhan untuk jangan sampai kita nggak percaya kepada Tuhan, karena itu merupakan sebuah dosa. Kita akan lihat dalam Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 16, saudara, ayat 8 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Perhatikan, akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Perhatikan, dosa apa? Dosa karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Jadi hari ini kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, saudara. Pertanyaannya adalah, jadi bagaimana kita bisa menumbuhkan kepercayaan kita kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa memiliki kepercayaan yang mutlak kepada Tuhan? Nah, ini yang saya mau bahas pada hari ini, saudara-saudara. Jawabannya adalah jika kita memahami, memahami betapa besarnya kesetiaan Tuhan kepada kita. Itu jawabannya. Jika kita bisa memahami betapa besarnya kesetiaan Tuhan kepada kita, maka kita tidak akan pernah ragu kepada Tuhan. Kita akan bisa percaya mutlak kepada Tuhan kalau kita memahami betapa setianya Tuhan kepada kita. Ada sebuah ayat yang bagus di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ini ayat yang indah sekali, menunjukkan betapa kesetiaan Tuhan itu sangat besar. Kesetiaan Tuhan itu sangat besar, saudara-saudara. Hamba Tuhan Dr. Bill Bright, dia adalah pendiri Campus Crusade, mengatakan begini, God's faithfulness is new every morning and refresh us every night. Luar biasa. Kita harus mengalami ini, kesetiaan Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Ketika kita bangun pagi, kita melihat matahari terbit, maka kita diyakinkan oleh Tuhan bahwa Dia adalah Tuhan yang setia kepada kita. Haleluya. Hari ini, saudara-saudara, kita mau belajar bersama-sama tentang beberapa aspek daripada kesetiaan Tuhan. Beberapa aspek daripada kesetiaan Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, adalah Tuhan setia
dalam menyertai kita. Ya, Tuhan setia dalam menyertai kita. Ulangan pasal 2 ayat 7. Mari kita lihat Ulangan pasal 2 ayat 7 demikian. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. 40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun. Di sini Musa menulis, saudara, tentang perjalanan bangsa Israel, ya, keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Ia mengingatkan kepada bangsanya akan penyertaan Tuhan yang luar biasa, yang luar biasa. Ya, selama 40 tahun dalam perjalanan padang gurun, betapa Tuhan menyertai mereka, Tuhan memberkati mereka secara luar biasa. Saudaraku, saat ini juga kita sedang mengalami hal yang sama. Padang gurun pandemi corona ini yang cukup panjang. Kenapa? Karena para ahli juga mengatakan bahwa pandemi ini tidak akan hilang dalam waktu dekat. Kita sedang mengalami padang gurun seperti juga bangsa Israel pernah mengalami padang gurun. Tapi mari kita percaya saudara-saudara, bahwa kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Jadi pengalaman hidup bangsa Israel biarlah menjadi bukti buat kita bahwa Tuhan kita begitu setia, menyertai kita, memelihara kita dengan sempurnanya. Saya mau cerita tentang seorang hamba Tuhan, saudara. Dia bernama David Livingstone. Dia dilahirkan pada tahun 1813, saudara, di Skotlandia. Dan dia diutus Tuhan untuk melayani di Afrika. Ia seringkali menghadapi tantangan yang berat sekali dalam pelayanannya di hutan-hutan di Afrika. Beberapa pengikutnya ada yang ditangkap dan ada yang dibunuh. Dia sendiri juga pernah diserang, saudaraku, oleh seekor singa yang melukai bahu dan tangan kirinya. Dan akibatnya David tidak bisa gunakan tangan kirinya lagi dengan baik. Walau David dikenal sebagai seorang penginjil, saudara, tapi dalam pelayanannya juga dia memiliki andil yang sangat besar. Ya, di dalam usahanya menghapus perbudakan di Afrika, saudara. Selama 39 tahun David melayani Tuhan dengan setia di benua Afrika. 2 juta orang Afrika dibawanya kepada Tuhan, luar biasa, 2 juta orang. David meninggal dunia pada tahun 1873, saudara, karena menderita penyakit malaria. David menghembuskan nafasnya terakhir sambil berlutut di samping tempat tidurnya dalam posisi berdoa. Jasadnya kemudian dibalsam, dibawa ke Inggris dan disambut sebagai pahlawan oleh masyarakat Inggris. Luar biasa. Apa yang membuat dia setia melayani Tuhan? Apa yang membuat dia setia melayani Tuhan meskipun tantangannya sangat amat berat? Perhatikan, dia berkata begini, saudara. Kata-katanya luar biasa, memotivasi kita untuk juga setia melayani Tuhan. Dia berkata begini, saya akan memberitahu kalian apa yang menopang saya di tengah semua kerja keras dan penderitaan dan kesepian yang tidak dapat saya gambarkan beratnya. Yang menopang saya adalah sebuah janji. Janji seorang yang paling terpuji dan sakral, yaitu janji Tuhan Yesus. Dia berjanji, ketahuilah, aku akan menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia kutip tentang amanat agung, janji Tuhan dia pegang. Ini yang menguatkan dia untuk terus setia melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Haleluya. Hari ini percayalah, Tuhan kita setia menyertai kita dalam kehidupan ini. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan setia menolong. Ya, Tuhan setia menolong dan memberikan jalan keluar atas masalah kita. Dia berikan jalan keluar atas masalah kita. 1 Korintus 10 ayat 13 demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia
Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada pencobaan yang luar biasa. Artinya pencobaan itu adalah pencobaan yang biasa, bukan yang luar biasa. Yang luar biasa adalah Tuhan kita yang luar biasa. Dan dikatakan di sini bahwa pencobaan yang kita alami itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Dan pada waktunya Tuhanlah yang akan memberikan jalan keluar. Saya teringat akan cerita Pastor Brian Bailey. Beliau pernah menyampaikan pengalamannya ketika mengunjungi sebuah tempat pemurnian emas, saudara. Jadi beliau bercerita ya, melihat emas yang berkadar 88%. Lalu dipanaskan dalam suatu wadah dengan suhu yang sangat tinggi, yaitu 1100 derajat Celcius. Nah, pada waktu emas itu dipanaskan, apa yang terjadi? Maka unsur-unsur lain dari emas itu keluar. Dan kemudian pada suhu yang sangat panas inilah akhirnya emas itu menjadi, saudaraku, 99,99% murni. Nah, pada waktu sudah mencapai suhu 1100, maka orang yang memurnikan emas itu harus hati-hati. Harus hati-hati, karena kalau suhunya lebih saja, emas itu bisa rusak. Jadi harus pas sekali suhunya. Prosesnya panjang, memang begitu melelahkan. Tetapi ada satu kebahagiaan ketika akhirnya orang itu memperoleh emas yang sangat berharga itu. Ya, emas murni, saudaraku. Dan dia bisa melihat bayangannya sendiri, ya, di dalam emas murni yang berkilauan itu. Saudara tahu, demikianlah juga cara Tuhan menguji kita, menguji iman kita seperti itu. Ya, di mana Tuhan tidak akan pernah memberikan kepada kita api pengujian. Ya, api pengujian dengan suhu yang lebih panas daripada yang kita bisa tanggung. Gak mungkin, saudaraku. Jadi Tuhan tahu persis ya berapa suhu yang kita bisa tanggung. Dan yang luar biasanya juga adalah pada waktunya Tuhan, Dialah yang akan memberikan jalan keluar, pertolongan tepat pada waktunya untuk kita semua. Haleluya. Yang ketiga, saudara-saudara, yang ketiga adalah Tuhan setia mengampuni kita. Ya, Tuhan setia mengampuni kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu yang ketiga, saudara. Dan yang keempat adalah Tuhan setia memberikan kekuatan kepada kita. Dia setia memberikan kekuatan kepada kita. Ayatnya di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3. Demikian firman Tuhan, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan, perhatikan, menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tuhan tidak menjanjikan tentu hidup tanpa masalah. Selalu ada masalah selama kita hidup, tetapi Dia menjanjikan untuk memberikan kekuatan kepada kita dalam menghadapi setiap masalah. Di tengah pandemi ini, saya percaya Tuhan juga setia. Tuhan juga setia memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapinya. Yang berikut, yang kelima, saudara. Yang kelima adalah Tuhan setia menggenapi firman-Nya. Tuhan setia menggenapi firman-Nya. Bilangan 23 ayat 19. Demikian. Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Haleluya. Yang keenam, saudara-saudara, Tuhan setia memberikan tuaian dari apa yang kita tabur. Dia setia memberikan tuaian dari apa yang kita tabur. Galatia pasal 6 ayat 7 demikian. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan
Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Dan yang ketujuh, saudaraku, Tuhan setia memberkati kita dan keturunan kita. Dia berkati kita dan keturunan kita. Perhatikan ayat yang luar biasa ini, Ulangan pasal 7, saudaraku, ayat yang ke-9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dia Allah yang setia. Perhatikan, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, saya mau cerita tentang seorang hamba Tuhan. Dia bernama Jonathan Edward. Dia lahir pada tahun 1703 di Amerika Serikat, saudara. Wow, dia hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Hidupnya takut akan Tuhan. Dia merupakan pengkhotbah kebangunan rohani yang sangat terkenal di abad ke-18. Dia menikah dengan seorang wanita bernama Sarah, seorang yang juga takut akan Tuhan. Dan dia bersama dengan istrinya mendidik anak-anaknya dalam takut akan Tuhan. Seumur hidupnya ia sangat setia melayani Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa melalui khotbah-khotbahnya yang menggoncangkan pada zaman itu. Firman Tuhan, saudaraku, ya dan amin. Saudara, jangan pernah ragu akan firman Tuhan, ya dan amin. Tuhan setia memberkati ya orang yang setia kepadanya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Menarik, saudaraku, bahwa dari sekitar 1.000 orang keturunannya dari Jonathan Edward ini ditelusuri. Luar biasa. Saya akan bacakan datanya demikian. Lebih dari 100 orang menjadi hamba Tuhan. 100 orang menjadi pengacara. 80 orang memegang peran penting di pemerintahan. 75 orang menjadi perwira militer. 65 orang menjadi profesor. 30 orang menjadi hakim. 13 orang menjadi rektor universitas. 3 orang menjadi senator. 3 orang menjadi wali kota. 3 orang menjadi gubernur. Dan seorang, saudaraku, menjadi wakil presiden Amerika Serikat bernama Aaron Burr, yang merupakan wakil presiden daripada Thomas Jefferson. Dia adalah cucu daripada Jonathan Edward. Tuhan setia. Dia menggenapi firman-Nya kepada orang yang setia kepada Tuhan. Dia juga setia memberkati. Bukan hanya kita, tapi sampai beribu-ribu keturunan kita Tuhan memberkati. Haleluya. Bapak, Ibu, saudaraku, kita sudah belajar hari ini tentang kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Nah, dengan memahami ya, dan saya juga berdoa supaya kita ngalami kesetiaan Tuhan ini, maka hasilnya adalah kita nggak pernah ragu kepada Tuhan. Kita akan percaya mutlak kepada Tuhan. Oleh karena itu hari ini saya berdoa supaya saudara semua yang mendengarkan khotbah saya ini, mengikuti ibadah online ini, biar saudaraku memahami dan juga mengalami akan kesetiaan Tuhan kepada kita masing-masing. Sehingga kita nggak pernah ragu kepada Tuhan. Di tengah-tengah masa sukar ini, di tengah-tengah pandemi ini, kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia akan memelihara kita. Dia akan melindungi kita dengan sempurnanya. Haleluya. Mari kita katakan bersama begini, saudara. Kita berani melangkah maju bukan karena kepastian masa depan, tapi karena percaya bahwa Tuhan setia memimpin kita. Mari kita katakan sama-sama. 2, 3. Kita berani melangkah maju bukan karena kepastian masa depan, tapi karena percaya bahwa Tuhan setia memimpin kita. Haleluya. Nah, saudara, selain percaya itu sangat penting. Tetapi selain percaya, Tuhan juga menginginkan kita ini memahami dan mengalami kesetiaan-Nya. Untuk apa? Yang kedua,
adalah supaya juga kita menjadi pribadi yang setia seperti Dia. Jadi tujuan Tuhan kita mengalami kesetiaan Tuhan, yang pertama supaya kita percaya mutlak kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah supaya kita pun menjadi pribadi yang setia sebagaimana Tuhan kita setia. Mari kita akan lihat ya sebuah ayat yang bagus sekali dalam Amsal 3 ayat 3 sampai dengan 4. Demikian Amsal pasal 3, saudaraku, ayat 3 sampai dengan 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Luar biasa. Ayatnya berkata, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Dan dikatakan di sini, kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskan itu pada loh hatimu. Ayat ini mengajarkan kita apa, saudaraku? Ya, kalau kita senang memakai kalung, artinya biasa kemanapun kita pergi, maka kita akan terus memakai kalung itu. Ya, kita ke kantor, kita pakai kalung itu. Kita ke gereja, kita pakai kalung itu. Artinya apa? Artinya di sini Tuhan katakan, kalungkanlah kesetiaan itu pada lehermu. Artinya Tuhan ingin, saudaraku, sifat setia itu, kesetiaan itu menjadi gaya hidup kita. Menjadi gaya hidup kita. Artinya sepanjang hidup kita, biarlah kita menjadi orang yang setia, menjadi pribadi yang setia. Dan Tuhan juga dikatakan di sini dalam ayat ini bahwa Tuhan itu akan memberkati orang-orang yang setia. Dikatakan di sini bahwa orang yang setia itu akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan. Dan bukan hanya dari Tuhan, dikatakan juga di sini dari manusia. Jadi dari Tuhan juga, dari manusia juga akan mendapatkan penghargaan. Hari-hari ini di akhir zaman mudah untuk mendapatkan orang yang kaya, orang yang berpendidikan tinggi, orang yang bertalenta, orang yang punya kemampuan, tetapi sulit untuk mendapatkan orang yang setia. Firman Tuhan juga mengatakan demikian. Makanya Tuhan mencari orang-orang yang setia kepada Tuhan. Nah, saudaraku, hari ini juga saya mau cerita. Ada seekor anjing, saudara, di Jepang yang bernama Hachiko. Seekor anjing ya di Jepang yang bernama Hachiko, saudara. Ini satu cerita yang sangat mengharukan. Cerita yang sangat mengharukan. Hachiko adalah seekor anjing yang terkenal ya di Jepang karena kesetiaannya kepada tuannya, saudara. Hachiko selalu mengantar tuannya saat pergi kerja pagi hari ya, dan di sore hari ia datang untuk menjemput tuannya ya di stasiun Shibuya, Tokyo. Hal ini dilakukannya setiap hari dengan begitu setianya, saudara. Sampai pada satu hari, saudara, pada tahun 1925, Hachiko tidak lagi menemukan tuannya di stasiun. Dia menunggu, dan dia tidak menemukan tuannya. Ternyata sang tuan telah meninggal di tempat kerjanya. Tapi Hachiko tetap setia. Anjing ini tetap setia. Ia tetap datang ke stasiun itu setiap hari. Setiap hari, saudara. Selama 9 tahun lebih. Dengan harapan dia bisa ketemu lagi dengan tuannya. Dan dia melakukan itu sampai ajal menjemputnya pada tahun 1935, saudara. Kisah Hachiko ini kemudian dilegendakan oleh pemerintah Jepang dengan membangun sebuah patung perunggu Hachiko, seekor anjing yang setia, di depan stasiun Shibuya. Hachiko ini dianggap sebagai lambang kesetiaan, saudaraku. Sebagai lambang kesetiaan. Tuhan menciptakan kita lebih mulia dari anjing. Tentu lebih mulia dari anjing. Ya, karena kita ini diciptakan oleh Tuhan
Saudaraku, serupa dengan segambar dengan Dia. Ya, serupa dan segambar dengan Tuhan. Kalau anjing saja bisa setia, saya yakin kita semua juga pasti bisa setia. Kita juga pasti bisa setia. Nah, saudara-saudaraku, dalam krisis, ya, baik krisis kesehatan, krisis ekonomi hari-hari ini, yang kita nggak tahu, saudaraku, sampai kapan ini berlangsung. Karena para ahli bahkan mengatakan bahwa ini tidak akan bisa cepat berlalu. Jadi waktunya akan panjang, saudaraku. Ibarat kita perlombaan ini bukan perlombaan lari jarak pendek, tapi ada sebuah perlombaan lari maraton, di mana kita perlu sekali punya stamina rohani yang kuat, saudaraku. Nah, di masa seperti inilah kita sangat membutuhkan yang namanya kesetiaan. Kesetiaan itu sangat kita butuhkan, saudaraku. Ya, kita harus punya kesetiaan, ketekunan, ketabahan, ya, ketegaran dalam hidup ini untuk menghadapi hari-hari yang tidak mudah ini, hari-hari yang sulit ini. Tapi kita percaya, saudaraku, bersama dengan Tuhan kita pasti akan bisa melaluinya. Haleluya. Saudaraku, Musa adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia sahabatnya Tuhan. Dia bisa berhadap-hadapan muka ketemu Tuhan. Tuhan dikatakan dalam firman-Nya bicara terus terang kepada Musa. Artinya Tuhan begitu jelas bisa berbicara kepada Musa, dan Tuhan memberikan kepada Musa hukum-hukum Tuhan. Dan ketika Musa turun dari Gunung Sinai, wajahnya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan berkata, apa yang membuat Tuhan memberkati Musa sehingga dia begitu intim dengan Tuhan? Dan Tuhan berkata, karena Musa adalah seorang hamba Tuhan yang setia. Kalau hari-hari ini kita juga ingin seperti Musa, kita bisa bergaul intim dengan Tuhan, kita bisa menerima hal-hal yang orang lain tidak terima, tapi kita bisa menerimanya dari Tuhan, maka biarlah kita juga menjadi seorang seperti Musa yang setia kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Hari ini marilah kita, saudaraku, menjadi murid-murid Tuhan yang setia, menjadi anak-anak Tuhan yang setia, saudaraku. Kita setia kepada Tuhan, ya, kita setia terus membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di tengah-tengah masa sulit ini. Kita setia berdoa, kita setia kepada otoritas kita. Sebagai jemaat kita setia kepada pemimpin rohani kita. Sebagai seorang istri kita setia kepada suami kita. Sebagai suami kita setia kepada istri kita. Sebagai karyawan kita setia kepada majikan kita. Kita setia juga, saudaraku, dalam keluarga kita. Kita setia dalam pekerjaan kita. Kita setia dalam pelayanan kita. Jangan undur dari pelayanan. Kita setia dalam calling kita, dalam panggilan Tuhan, dalam diri kita masing-masing. Walaupun terasa berat untuk melewatinya, tapi biarlah kita tetap setia dalam panggilan kita. Kita setia dalam pelayanan kita, dan kita setia juga menjadi berkat bagi banyak orang. Kita setia, saudaraku, dalam perkara yang kecil, supaya kita bisa dipercayakan oleh Tuhan perkara-perkara yang besar. Haleluya, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Saya minta semua tundukkan kepala, tutup mata, dan angkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami ingin bukan hanya memahami, tapi mengalami kesetiaan Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Di tengah-tengah masa sulit pandemi corona ini, Tuhan, kami akui kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kami butuh Engkau, Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini pengajaran tentang kesetiaan Tuhan akan membuat kami semua tidak pernah ragu kepada Tuhan, akan membuat kami semua percaya mutlak kepada Tuhan, dan kami akan terus berjalan bersama dengan Tuhan melewati hari-hari yang tidak mudah ini. Tapi kami percaya
bersama Tuhan kami akan bisa melewatinya dan kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, Engkau menjamah anak-anak Tuhan yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Dimanapun mereka berada, Tuhan menumpangkan tangan atas mereka, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan ekonomi. Di tengah pandemi corona ini betapa banyak orang-orang termasuk anak-anak-Mu Tuhan yang dalam pergumulan ekonomi. Hari ini Tuhan Engkau menjamah mereka, Engkau juga memberikan jalan keluar kepada mereka, pertolongan dari Tuhan yang tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan menerima perjamuan kudus. Kami akan bersekutu dengan Tuhan. Kami akan terima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih kalau kami diberi anugerah hari ini kembali bisa bersekutu dengan Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami supaya kami layak untuk menerima perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara, kita siapkan roti dan anggur, dan terutama hati kita. Dan sebelum kita akan menerima perjamuan kudus ini, kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan menyanyikan sebuah lagu ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang tercurah buat kami. Menebus hidup kami. Oh, Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah oh, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Oh, yeah. Tak
kagum dengan segenap jiwa ragaku. Kita siapkan diri kita untuk terima perjamuan kudus. Apakah semua sudah siap? Kalau sudah, mari kita angkat tangan kanan kita yang memegang roti. Dengarkan firman Tuhan, saudara-saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan mari kita terima dengan iman. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan bersyukur kepada Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Kesetiaan menyertai kami. Kesetiaan menolong kami, memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Kesetiaan untuk memberikan tuaian atas apa yang kami tabur. Kesetiaan dari Tuhan memberkati kami sampai kepada beribu-ribu keturunan. Terima kasih Tuhan. Biar hari ini Tuhan, kami yang sudah bersekutu dengan Tuhan di dalam perjamuan kudus, kami yakin Tuhan, kami percaya mutlak kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, menyertai kami, memelihara kami, menjaga kami, melindungi kami dengan sempurnanya. Kami akan terus berjalan dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, dalam melewati masa-masa yang sulit ini. Kami tidak perlu takut berlebihan, tidak perlu khawatir berlebihan, karena kami percaya, kami yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini karena kami memiliki Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara. Barusan saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya memberkati kita semua. Saudara, Allah setia kepada janjinya, kepada setiap kita. Allah tetap setia dalam keadaan apapun kita. Bahkan ketika kita tidak setia, firman Tuhan berkata, Dia tetap setia. Amin. Ini menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kita di tengah-tengah kesulitan, bahkan di tengah-tengah penderitaan hidup sekalipun. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan,
Amin. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kau setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap. Amin. Namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Amin. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Oh, Kau berkata, jangan takut. Amin. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti Amin. Di sepanjang hidupku selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kami percaya itu Tuhan, kesetiaan-Mu. sungguh terbukti. Amin. Di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku Yang setia, Kaulah Tuhan yang berjanji. sekalipun Kau ingkari Kesetiaan-Mu sungguh terbukti
Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa saat ini Tuhan Yesus, untuk berdoa syafaat Tuhan untuk gereja GKS Grogol Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, biarlah Engkau akan terus memberkati gereja GKS Grogol. Tuhan pakai saat ini Tuhan, Pak Bu Nadi dan Ibu Elizabeth Tuhan menjadi gembala GKS Grogol. Tuhan berikan hikmat, pewahyuan, setiap mereka menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar kebenaran firman itu terus akan memerdekakan setiap jemaat yang mendengarnya dan membuka setiap pola pikiran yang terus diperbaharui menjadi jemaat yang berkarakter ilahi Tuhan, yang terus punya iman yang teguh di dalam Engkau Tuhan. Berkati pelayanan semua bidang yang mengambil bagian pelayanan di GKS Grogol Tuhan, urapi, pujian Tuhan, song system, song leader, singer yang mengambil bagian melayani-Mu Tuhan. Berikan hati mereka, hati yang mengasihi Engkau, sehingga mereka memuji menyembah Engkau Tuhan dengan sungguh-sungguh dan luar biasa. Lewat pujian penyembahan mengalami terobosan kesembuhan ilahi yang luar biasa. Tuhan berkati Tuhan anak-anak youth Tuhan, para pendoa, kaum bapak, kaum ibu Tuhan, semuanya Tuhan Yesus yang mengambil bagian terlibat di dalamnya. Tuhan berkati, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi setiap apapun yang dikerjakannya Tuhan. Biarlah membuat semuanya jemaat GKS Grogol menjadi berhasil dan luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Kemanapun Tuhan Yesus mereka pergi, dalam selalu pelindungan-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami saat ini Tuhan sedang menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan turun tangan dan punya belas kasihan yang besar Tuhan untuk Indonesia Tuhan, supaya COVID-19 ini Tuhan betul-betul bisa meninggalkan Indonesia, dan Indonesia tidak mengalami resesi, tidak mengalami kesulitan, karena kami tahu Tuhan dana yang cukup besar dipergunakan untuk COVID-19 ini. Tuhan, Engkau berkatilah Indonesia, Engkau tolonglah Indonesia Tuhan, dengan caramu, dengan kasih-Mu, dengan anugerah-Mu Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, Kau berkati Bapak Presiden kami, Kau berkati Wakil Presiden kami, para menteri Tuhan, dari jajaran yang tinggi sampai jajaran terendah. Tuhan berkati, berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka, supaya mereka dijauhi dari segala COVID-19 ini Tuhan. Semua mereka ada dalam pelindungan-Mu, sehingga mereka bekerja dengan tanggung jawab Tuhan, seia sekata, bersama-sama, bergandengan tangan Tuhan, untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada Bapak Presiden kami, para menteri Tuhan, semua dari jajaran tinggi sampai jajaran rendah. Kau berkati Tuhan Yesus. Biarlah saat ini kami berdoa untuk TNI Polri juga Tuhan. Biarlah mereka tetap menjaga Tuhan keutuhan daripada bangsa ini Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan juga berkati keluarga mereka Tuhan. Berkati Tuhan Yesus senantiasa Tuhan, apapun saat ini kerja keras daripada TNI Polri, kami percaya juga Tuhan Yesus menjaga kesehatan Tuhan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang baik dan luar biasa untuk Indonesia. Kami berdoa untuk Indonesia juga Tuhan, semuanya Kau akan berkati Tuhan Yesus. Dalam segala sektor Tuhan Engkau akan berkati. Begitu juga Tuhan Yesus saat ini Tuhan, untuk Menteri Kesehatan kami dengan tim yang ada. Kami tahu Tuhan untuk vaksin yang sudah ada Tuhan Yesus saat ini datang dari Cina. Biarlah Tuhan saat ini vaksin ini bisa dipergunakan secepatnya Tuhan, supaya Tuhan rakyat Indonesia Tuhan Yesus setelah COVID ini mereka mengalami mujizat-Mu, mereka mengalami kesembuhan-Mu Tuhan. Sekalipun Tuhan Yesus saat ini Tuhan ada yang terkena, tapi kami percaya obatnya Tuhan bisa menyembuhkannya lewat vaksin yang ada dari Cina ini.
Biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, apapun yang dibutuhkan Indonesia, kami percaya bahwa Tuhanlah yang siap menolong Tuhan di dalam semuanya Tuhan Yesus, segala-galanya Tuhan. Kami merindukan biarlah akhirnya Indonesia kami menjadi Indonesia yang diberkati oleh Engkau Tuhan Yesus. Menjadi Indonesia yang kaya, tidak mengalami resesi lagi, tidak ada orang miskin di negeri kami. Karena kami tahu Tuhan Yesus bahwa Tuhan tidak akan membiarkan Indonesia. Tuhan selalu mengasihi bangsa Indonesia. Tuhan, biarlah kami merindukan sesuatu perkara besar akan terjadi untuk Indonesia. Keselamatan terus akan terjadi Indonesia Tuhan. Perlindungan-Mu Tuhan, keamanan sejahtera ada di Indonesia. Tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Semuanya ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Semuanya dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya diberkati Tuhan Yesus Indonesia. Biarlah Indonesia menjadi Indonesia yang kaya, Indonesia yang makmur, Indonesia yang merdeka di dalam Engkau Tuhan Yesus. Di dalam Yesus kami sudah berdoa dan kami memberkati Indonesia Tuhan. Amin. Saudaraku, kita sudah sampai di akhir ibadah. Mari kita terima berkat Tuhan. Kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai bertemu dalam ibadah online berikutnya. Kita masih tetap dalam ibadah online sampai pada waktunya Tuhan nanti kita kembali bisa beribadah offline. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di penggalian Alkitab di hari Rabu jam 7:30 malam, di DPP hari Jumat jam 7:30 malam, dan di ibadah online minggu depan. Bagi para orang tua GKS Grogol, yuk kumpulkan anak-anak ya. Setelah ini kita akan segera menyaksikan ibadah sekolah minggu. Thank you.